ku mau tetap setia. Katakan, mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaanmu Bapa. Judul hari ini, tema besar kita, The Cost of Following bagian kedua. Minggu lalu bagian pertama, harga salib. Hari ini saya beri judul upah melepaskan dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Kristus tidak pernah meminta sebagian dari hidupmu. Dia menuntut seluruh hidupmu untuk mengiring Dia. Kristus tidak pernah meminta menjadi bagian dari hidupmu. Dia menuntut menjadi pusat dari hidupmu. Maka kalau kita merenungkan hal ini, sejujurnya hidup kita ini tidak mudah. Karena berapa puluh tahun kita hidup di bumi ini, kita di-own by kuasa yang lain. Dimiliki oleh kuasa yang lain, kita tidak dimiliki oleh Tuhan. Sekalipun kita Kristen, tapi kita tidak pernah dimiliki oleh Tuhan. Karena banyak orang berpikir bahwa mereka dapat mencintai Allah dan tetap mempertahankan cintanya kepada yang lain, yaitu dunia. Tapi Alkitab dengan sangat tegas berkata, hati manusia tidak dapat memiliki dua Tuhan. Itu jelas, saudaraku. Tetapi masalah terbesar orang percaya hari ini, saudaraku, orang Kristen hari ini, mereka berusaha menggabungkan antara Allah dengan dunia. Ya ini yang berabe, jadi yang jadi masalah tuh ini. Mereka ingin keselamatan tapi mereka nggak mau salib. Maka lagu tadi, ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Orang Kristen hari ini nggak mau lagu begini. Orang Kristen hari ini nggak mau lakuin ini, saudaraku. Mereka mau salib tapi mereka nggak mau sangkal diri. Mereka mau mahkota kehidupan tapi mereka tidak mau hidup di dalam ketaatan, di dalam Injil Kristus. Mengikut Yesus, saudaraku, berarti terjadi perubahan pusat kasih kita yang paling dalam. Yang dulu kita sangat membenci itu, sekarang kita menjadi mencintai itu. Dan yang dulu kita sangat mencintai hal itu, sekarang kita kembali menjadi tidak menyukai itu. Harusnya begitu, kalau orang sebelum mengikut Kristus dan sesudah mengikut Kristus, efek pertamanya itu kelihatan. Dulu yang dia suka menjadi tidak suka, dan yang dulu dia tidak suka menjadi suka. Anda bersama dengan saya? Amin. Saya punya satu cerita, di beberapa daerah di Afrika, saudaraku, ada cara simple untuk menangkap monyet. Tahu monyet? Jangan liatin saya begitu, saya bukan monyet Bapak Ibu. ya. Ada cara bagaimana mereka menangkap monyet. Para pemburu membuat lubang kecil pada kelapa, dikasih lubang kecil atau batang kayu begitu, saudaraku. Lalu dia memasukkan buah yang sangat disukai monyet di dalam di dalam kelapa itu. Lubang itu cukup besar untuk tangan monyet masuk. Tetapi kecil untuk tangan monyet yang sedang menggenggam buah itu, untuk makanan yang ada di dalam kelapa itu untuk tarik keluar nggak bisa. Masuk bisa, kalau bawa barang keluar nggak bisa. Ketika monyet datang, dia memasukkan tangannya, dia kemudian menggenggam makanan di dalam batok kelapa itu. Kemudian sang pemburu mendekat pada monyet itu. Monyet itu berteriak,
melompat-lompat ketakutan, berusaha melepaskan diri. Tapi anehnya dia tetap tertangkap, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan buah yang dia genggam. Kuek, kuek gitu ya, suara monyet gitu. Jangan begitu lihat saya bukan monyet. Ya, kuek, kuek. Dia gak mau lepas, ditangkaplah itu monyet. Dia gak mau lepasin itu. Padahal saudaraku, kebebasannya hanya sejauh satu keputusan, yaitu apa? Lepaskan genggaman itu, selesai, dia selamat. Setuju Bapak Ibu? Dia lepaskan itu, dia gak mau. Saudara, bukankah banyak orang percaya seperti monyet itu? Bukan fisiknya, saya ngomong seperti monyet itu keputusannya maksud saya. Mereka mau bebas. Mereka mau hidup di dalam kuasa Tuhan, mereka mau mengalami sukacita, mau mengalami damai sejahtera Allah. Tapi mereka masih menggenggam dunia di tangan mereka. Ambisi yang salah, dosa-dosa yang disembunyikan, cinta uang, keinginan untuk dipuji, disanjung, kompromi-kompromi hal kecil yang dianggap lumrah, itu semua digenggam oleh kita, saudaraku. Dan kita seringkali berkata, Tuhan bebaskan aku. Tapi Tuhan berkata, lepaskan dulu apa yang kau genggam dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tidak pernah berkata bahwa mengikut dia berarti kehilangan sukacita. No. Tetapi sebaliknya dia berkata bahwa kita akan menemukan hidup yang sejati. Katakan amin saudaraku. Kalau kau ikut aku, kau akan menemukan air yang tidak akan membuatmu haus lagi. Tetapi sebelum menemukan hidup itu saudaraku, ada satu hal yang harus dilepaskan dalam hidup kita. Cinta kepada dunia. Katakan amin. Kalau kau dan saya jadi orang Kristen, tidak boleh semakin kau kobarkan cinta duniamu. Karena Kristus tidak kasih gambar itu. Halo? Kristus tidak kasih gambar itu. Kristus kasih gambar hidup yang sesuai dengan maunya Bapa. Maka kau dan saya sebagai pengikutnya harus mengikuti pola yang diberikan Kristus di dalam hidupnya. Kita harus lepaskan cinta kita kepada dunia. Dunia yang dimaksud Yohanes di dalam, saya ambil di ayat ini saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, nanti kita akan baca. Dunia yang dimaksud oleh Yohanes ini bukan bumi atau manusianya, bukan. Tetapi sistem nilai yang hidup tanpa Allah di dalamnya. Cara berpikirmu, cara berpikir yang tidak bersama dengan Allah. Ambisimu bukan ambisi bersama dengan Allah. Pola hidupmu bukan pola hidup yang digambarkan putra tunggalnya kepada kita. Dan hidupmu dan hidupku habis dengan hanya untuk hidup kita sebagai pusat hidup kita sendiri. Kita ini ya Bapak Ibu, tadi saya mencoba merenung begini. Seringkali kita berbicara bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bapa di surga Sang Penciptaku. Roh Kudus yang menuntun aku. Tetapi lihat ya. Seharusnya seorang percaya itu memberikan destination atau tempat bagaimana dia harus menjalani hidup itu kepada Tuhannya. Bukan kita yang jadi Tuhan yang ngatur Tuhan. Seringkali kita memberikan tempat kemana kita akan tuju. Doa-doa kita ke sana semua, ambisi kita ke sana, pikiran kita ke sana, mau kita ke sana, dan kita merengek sama Tuhan untuk meng-ACC, untuk kita sampai ke sana. Itu gambaran orang Kristen yang masih menjadikan dirinya pusat hidup bersama dengan saya. Padahal ikut Tuhan tidak boleh begitu. Ikut Tuhan itu aturan begini, ketika aku berkata aku beriman kepadamu Yesus. Berarti mulai hari ini semua agenda hidupku selesai. Semua impianku selesai. Biarlah kehendakmu jadi atasku. Mau kemana? Seperti Abraham. Disuruh sejak keluar dari Ur Kasdim. Dia jalan, dia tidak tahu mau kemana.
Tapi orang Kristen hari ini harus tahu petanya Tuhan. Lah ini jadi masalah. Aku disuruh apa? Kemana? Harus jelas. Padahal seringkali Tuhan tidak memberi kau jalan yang jelas atau pandangan jelas, mapping jelas sampai di ujung. Kadang dia cuma kasih kita satu langkah ke depan. Lah ini yang menjadi masalah, kenapa orang Kristen hari ini tidak bisa melepaskan dunia, yaitu karena dia ingin menguasai hidupnya, menata hidupnya sendiri, mengatur hidupnya sendiri, mau membuat destiny atas hidupnya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Tuhan bukan pusatnya, pusatnya dia. Tuhan cuma disuruh bantu membereskan sampai di sana. Anda bersama dengan saya? Paham ya? Saya dulu gitu. Anda gitu enggak? Jangan usah dijawab. Dalam hati, saya dulu gitu. Destiniku saya yang tentuin. Tuhan pelengkap ngurusin aku untuk pumping saya ke sana. Ini sebuah kesalahan sistem, saudaraku. Makanya tadi saya katakan, sistem nilai hidup yang tanpa Allah yang dilakukan banyak orang Kristen hari ini, termasuk pendeta. Itulah sebabnya Yohanes berkata dengan sangat keras, janganlah kamu mengasihi dunia. Itu bukan saran, itu kalimat perintah. Jangan kamu mengasihi dunia. Saudaraku yang terkasih, dua kasih yang tidak mungkin hidup bersama. Tampilkan 1 Yohanes 2 ayat 15 saya jelaskan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada dunia tidak bisa bertumbuh dalam hati yang sama di satu posisi yang sama. Cuman satu yang bertahta. Setuju gak nih? Cuman satu. Jadi kalau ada Allah Bapa dengan dunia, ini gak bisa digabungkan dan bertahta bareng gak bisa. Harus salah satu. Semakin kita cinta dunia, semakin hati kita semakin dingin kepada Tuhan. Semakin kita menikmati dosa, semakin berat kita menikmati hadirat Allah. Saudaraku, yang jadi masalah itu bukan Tuhan menjauh dari kita, tetapi hatimu dan hatiku sudah dipenuhi dengan cinta yang lain. Ada cinta yang lain yang memikat kau dan saya. Karena kekristenan itu bukan sekedar soal perilaku, saudaraku. Bukan hal perilaku. Jangan membunuh, jangan berzina. Bukan itunya, tetapi persoalannya itu buahnya. Kamu berzina, kamu membunuh, kamu berdusta, kamu cinta uang, kamu ini dan itu buahnya. Tapi hal yang harus kita pahami adalah, halnya adalah persoalan arah kasih kita. Paham gak Bapak Ibu? Arah kasih kita tuh salah nembak. Tuhan di sana, dunia di sini. Kita nembaknya arahnya ke dunia terus. Kalau arah kasih kita salah, maka kita akan mengasihi yang salah. Kelihatannya ke gereja kita, kelihatannya kita pelayanan, tapi arah kasih kita salah. Karena dosa pada dasarnya bukan hanya melakukan yang salah, tetapi mengasihi yang salah. Maka dari itu Rasul Yohanes tidak memulai larangan berbuat dosa. Enggak, dia enggak ngomong begitu, tetapi larangan untuk mengasihi dunia. Sebab apa yang kita kasihi pada akhirnya itulah yang akan kita sembah. Saya jujur saudaraku memulai pelayanan ini dengan satu tekad besar bahwa saya harus tidak boleh melenceng. Harus lurus. Idealisme saya sangat tinggi akan hal itu.
Karena beban yang di pundak saya bukan tentang saya dan keluarga saya saja, tetapi ada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan jemaat hari Minggu. Itu menjadi beban saya. Saya takut Bapak Ibu, saya takut sekali. Setiap kali ada cerita, nggak usah bingung ya, Pastor Stephen percaya nggak ada ada pengalaman orang ke neraka atau bagaimana? I don't care itu, tetapi setiap kali saya mendengar itu saya mual, rasanya nanti suatu hari kalau saya di neraka kayak begitu gimana ya? Ngerti nggak Bapak Ibu? Saya mikirnya itu aja. Kalau jemaat yang saya layani nanti ke neraka, saya yang gara-garanya saya terus gimana ya? Saya kadang sampai berpikir, Tuhan, mampukan aku. Mampukan orang-orang yang berjalan bersama denganku, yuk bener yuk. Karena ketakutan saya hanya itu Bapak Ibu. Kalau kita terhilang, ternyata apa yang kita lakukan selama kita melayani Tuhan itu salah. Habis kita. Makanya kalau Bapak Ibu ngikutin pengajaran yang saya berikan, itu kan tentang bagaimana kita melepaskan pemusatan diri kita, ego kita ini sebagai Tuhan kita. Anda ngerti kan? Itu yang saya ajarkan terus. Yuk kita lepaskan, kita tuh jadi Tuhan kita sendiri loh. Tuhanmu siapa? Yesus. Tuhanmu siapa? Elohim Yahweh. Bohong. Tuhan kita itu ya kita sendiri seringkali. Loh pastor ngomong gitu, kalau bukan kamu sendiri, kenapa pelayanan sering ngambek? Halo? Loh mudeng apa enggak aku ngomong? Kok rasanya begitu lihat saya? Kan kamu gak perlu ngambek. Kamu untuk dia kok. Kenapa kamu gak berani habis untuk Tuhanmu? Karena kamu belum memberikan, kamu belum memusatkan arah kasihmu ke dia. Belum. Mungkin masih di tengah. Bisa ya, bisa enggak. Bisa dia, bisa dia. Di tengah akhirnya. Ini yang saya lihat saudaraku. Kenapa Pastor ngomong begitu? Saya begitu soalnya dulu. Dan lama saudaraku, siapa yang lebih kuat mempengaruhi kita? Itu yang akan jadi Tuhan kita. Itu yang akan kita sembah. Dunia, kosmos dalam ayat ini saudaraku, bukanlah ciptaan Allah yang dinyatakan baik dalam Kejadian 1, bukan. Melainkan sistem kehidupan yang sudah drop di dalam dosa, jatuh dalam dosa. Yang di dalamnya hanya dibangun atas pemberontakan terhadap Allah dan menawarkan kepuasan hidup tanpa Allah. Dunia hari ini seperti itu. Dunia mengajarkan manusia untuk hidup bagi dirinya sendiri, mencari kemuliaan sendiri. Tapi Yohanes menyatakan dengan tegas bahwa kasih kepada dunia dan kasih kepada Bapa bersifat saling meniadakan. Kalau kamu pilih Bapa ya Bapa, kalau kamu pilih dunia ya dunia. Bukan karena Allah tidak mengizinkan keduanya, tetapi karena objek kasih akan membentuk orientasi hidup seseorang. Karena hati manusia hanya memiliki satu pusat penyembahan, tidak bisa dua. Maka melalui renungan ini, saudaraku, saya mau ajak kepada kita semua, renungkan siapa yang kau sembah sebetulnya. Dirimu itu karena dunia bertahta di dalam hatimu. Akhirnya secara tidak langsung engkau menyembah dirimu sendiri dan menyembah sistem dunia. Bersama dengan saya? Ini yang menjadi masalah. Dan ketika dunia menjadi pusat hidupmu, Allah tersingkir. Tetapi sebaliknya ketika Allah menjadi harta tertinggi kita, pesona dunia kehilangan kuasanya. Ini di tangan kita. Maka dari itu mengapa panggilan Injil itu bukan sekedar meninggalkan dosa. Tapi lebih tepatnya bukan tinggalkan dosa, tetapi alamilah perubahan kasih-Mu. Semakin cintailah Tuhanmu. Cintailah Allahmu. Kasihilah Dia sampai di titik tertinggi hidupmu. Karena Roh Kudus tidak hanya mengubah perilakumu dan perilakuku, tetapi juga mengubah apa yang kita nikmati 24 jam 7 hari. Kalau kau melebur cintamu sama Tuhan, terus kau fokus sama hati Tuhan, apa yang kau nikmati pun akan berubah. Dengan tuntunan Roh Kudus, apa yang kau rindukan pun berubah.
Dengan tuntunan Roh Kudus nggak bisa dengan kekuatan kita. Apa yang kau anggap paling bernilai pun akan berubah. Bapak Ibu pernah bayangin nggak? Apa yang kau kejar hari ini setengah mati, pagi, siang, sore, malam, sampai habis hidupmu, hanya urusannya itu, 1 menit jantungmu stop. Kita cuma tempatin ini loh. Bahkan kalau di Bergota itu sudah punya orang ditumpuk lagi. Betul kan? Gak ada artinya. Kalau melihat begitu, apa yang kau kejar? Sadarlah saudaraku. Mumpung hari masih siang. Apa yang kau kejar? Ingat ya, kuasa gelap tidak akan membiarkanmu fokus ke Tuhan. Tidak akan. Dia selalu membuatmu dan membuatku untuk terkecoh dan melihat dunia dengan segala kenikmatannya. Tetapi orang yang sungguh mengenal Kristus akan semakin menemukan bahwa ketika aku bersekutu dengan Allahku, itu adalah tempat yang paling berharga dalam hidupku. Paling nikmat dibandingkan semua kenikmatan dunia, tidak bisa ditandingi. Try, saya sudah mencobanya. Dan saya kecanduan Bapak Ibu. Kalau hari ini kau sedang suntuk dengan hidup, kau punya masalah hidup yang banyak yang tidak ada. Sampai kau ngomong sama Tuhan, susah sekali hidupku Tuhan. Tidak kunjung usai persoalan hidupku. Itu momen Tuhan sedang ngomong sama kamu. Come to me. Bangun relasi sama aku. Kau akan nikmat dengan hidup. Sekarang kau pusing karena kau lihatnya dunia. Temanmu sukses, temanmu mobil baru, temanmu rumah gedong, temanmu beli ruko baru, temanmu beli perhiasan baru. Saya kadang bingung loh, ini resesi kan Bapak Ibu. Tapi toko emas ramai tiap hari Jumat. Coba lihat deh, penuh. Saya kadang sampai bingung, ini gimana ya ceritanya ya. Tapi toko emas penuh. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hari ini ketika kau melihat semuanya itu, dunia sedang berbondong-bondong tentang kesenangannya. Kau akan merasa, kalau kau belum ke Tuhan ya, kau akan merasa kau jadi manusia yang paling naif. Dengan segala keadaanmu hari ini. Tapi kalau kau bersama dengan Tuhan, kau akan menjadi salah satu orang yang paling bersyukur dengan hidup. Meskipun kau tidak memiliki dunia itu. Karena kau memiliki Kristus di dalam hidupmu. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa? Sistem kasih saya rubah. Kadang Tuhan hajar kita dengan berbagai hal. Supaya kita kembali melihat Dia, saudaraku. Maka jangan takut dengan masalah hidup. Jangan takut dengan semua tantangan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi satu hal, persekutuan dengan Allah itu adalah charge. Untuk kau dan saya bisa melewati semua musim hidup. Bersamamu Bapa, lagu tadi gitu kan. Ku lewati semua loh, gak sebagian loh. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, katakan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerah besar itu apa? Mujizat lahir baru, mujizat keselamatan, mujizat kemenangan dalam hari-hari hidup, mujizat kau masih bisa hidup sampai hari ini dengan segala keadaan yang mustahil dibuatnya jadi dalam hidupmu. Siapa kau dan saya? Tapi karena anugerah Tuhan yang besar, kau dan saya dilayakkan, diberi kesempatan untuk kita bisa mendatangi Bapa kita melalui Kristus. Jangan dibuang kesempatan itu. Itu harta kita, itu yang harus dikejar, bukan dunia. Maka kalau kau kejar dia, hal dunia itu bonus. Kalau Tuhan titipkan
puji Tuhan. Enggak pun pasti kau dibuat cukup. Amin. Dibuat pas, salon pas, mau beri makan pas, mau beli mobil pas, mau beli rumah pas, mau sewa gedung, lah buktinya pas terus kok. Lu buat Semarang pas. Tiap bulan enak toh? Pas. Loh, kalau pas itu kan enak semuanya, kebesaran itu. Enggak apa-apa, ini memang oversize Bapak Ibu. Ya, ini memang dibuat besar ya. Ya, jadi ini yang saya mau katakan, kejarlah dia, punyalah waktu bersama dengan dia. Ketika punya masalah, itu waktunya intim sama Tuhan. Punya masalah, waktunya ada badai, waktunya dekat sama Tuhan. Pasti ada sebuah pemulihan yang akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Itu yang saya alami, yang saya jalani bersama dengan Tuhan, saudaraku. Karena begini, kehidupan rohani seseorang itu selalu dapat diukur dari arah kasih orang itu. Apa yang paling kita cintai akan menentukan keputusanmu. Membentuk karaktermu. Dan akhirnya menentukan tujuan kekalmu. Hati-hati loh saudaraku, makanya sekali lagi. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hartamu Kristus, maka kau akan sampai kepada Bapa. Tapi kalau hartamu bukan Kristus, yang kau kejar lain. Pastor, aku bingung, petanya gimana? Petanya kau kejar Yesus. Amin. Maksudnya gimana? Hiduplah seperti Yesus hidup. Lu berarti pakai baju begitu? Enggak, maksud saya kamu jangan pakai baju Yesus. Apalagi di Semarang keringat buntet nanti, ya. Bukan, maksud saya bagaimana dia memberikan hidup, memberikan fokusnya, memberikan seluruh tentang dia, waktu, tenaga, semuanya untuk Bapaknya. Bagaimana dia menangani hal-hal hidupnya, dia punya kesempatan untuk dia mau tampil, wah dia bisa Bapak Ibu. Dia mau dihormati, dia bisa. Tapi dia memilih jalan yang lain. Kenapa? Fokusnya satu, kepentingan Bapa harus selesai di tanganku. Kau dan saya juga sama. Hari ini aku lahir di bumi ini pasti ada hal yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Bukan cuma lahir dan selesai, membesarkan anak, menikahkan anak, gendong cucu dan kita meninggal. Kau lahir di bumi ini pasti ada mandat Tuhan yang harus kau selesaikan. Mandat Tuhan cuma dua. Yang pertama, hal tentang kerajaan Allah melalui your life. Amin. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam sistem keluargamu, pernikahanmu. Tunjukkan kerajaan Allah bertahta on you, memilikimu, covering you. Kau tunjukkan, Lord menjadi kepala dalam hidupku. Semua lini. Yang kedua, melalui itu kau bisa menjangkau banyak jiwa. Jiwa dimenangkan. Kalau kamu salah jalan, bagaimana bawa jiwa ke jalan yang benar? Maka kamu harus benar dulu. Ngerti pathway Kristen itu apa? Pathway Kristen itu harus mematikan segalanya. Dan menghidupkan Kristus satu-satunya dalam hidupmu dan hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Semoga Anda memahami ini. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa melepaskan dunia. Berat saudaraku. Karena dunia selalu menawarkan apa yang memanjakan manusia lama kita. Yohanes menyebutnya dalam, coba tampilin 1 Yohanes 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari, tapi dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 hal ini strategi yang sama sejak di Taman Eden, saudara, tidak berubah. Iblis tidak perlu menciptakan dosa baru. Dia hanya membangkitkan manusia lamamu terus. Karena dia tidak pernah berhenti menawarkan sesuatu kepada kau dan saya.
Tapi yang ditawarkan bukan kehidupan sejati. Yang ditawarkan adalah segala sesuatu yang memanjakan manusia lama kita. Supaya kita gak fokus sama Tuhan. Itu loh lihainya setan. Natur berdosa yang masih cenderung memberontak kepada Allah itu terus dikilik-kitik supaya kita terus bangkit. Maka dari itu Yohanes merangkum seluruh sistem dunia kepada 3 daya utama ini. Keinginan daging. Itu adalah hasrat yang tidak lagi tunduk kepada Allah. Epitimia tesarkos itu dalam bahasa Yunaninya. Manusia lama yang selalu ingin memuaskan terus dirinya. Apa aja pastor? Ya semua keinginan daging itu apa? Beli barang, makan, jalan-jalan, daging pokoknya dia kepingin. Makanya Bapak Ibu kalau saya khotbah seringkali saya ngomong. Jaga dari hal-hal kecil, caramu makan pun jaga. Jangan lihat soto, sate 10, sate 30, mencret Bapak Ibu. Keinginan mata, itu berbicara tentang apa? Hati yang terus merasa kurang. Mobil baru, mobilmu masih bagus kok. Kecuali udah rusak parah baru ganti. Kalau enggak usah ganti. Menjadikan apa ya? Hatimu terasa masih kurang terus dan menjadikan apa yang dilihat itu sebagai sumber kebahagiaan. Ini banyak kan perempuan Bapak Ibu. Kalau ke mall ya, keinginan mata. Makanya bapak-bapak beli kacamata yang lurus saja ditutupin. Ya, biar dia lihatnya jalan lurus aja nggak lihat tokonya gitu ya. Terus gitu. Keinginan mata, kenapa? Dunia melatih manusia untuk percaya bahwa kepemilikan itu menghasilkan kepuasan. Kalau kamu punya itu kamu puas. Kamu punya itu kamu bahagia. Kamu punya itu kamu menikmati dunia. Padahal saudaraku, mata yang tidak dipuaskan oleh Allah tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun. Katakan amin. Cukupkan dirimu. Cukupkan dirimu. Dan yang ketiga saudaraku, keangkuhan hidup. Itu adalah kecenderungan mencari identity, rasa aman, nilai diri, status, kekayaan, pencapaian, pengakuan manusia. Manusia lama selalu ingin dipandang lebih besar dari yang lain. Hari ini dunia mendrive itu semua. Kadang saya sampai bingung kalau gereja nggak ada orang begitu ya. Kan dulu saya bantu teman saya perintisan. Gereja nggak ada orang. Itu ada Bapak Ibu, ini ngomong sedih, ada calonnya untuk datengin jemaat. Naik apa? Angkot. Satu angkot berapa? Mau berapa angkot? Gerejamu penuh. Bisa loh. Lu enggak tahu toh? Tak kasih tahu sekarang. Itu bisa. Saya kadang sampai kadang saya bilang, lah terus ngapain kamu buka gereja kalau nggak ada jemaatnya? Udah nggak usah. Ya nggak sih? Ya udah nggak usah. Kamu tunggu bertahun-tahun nggak ada jemaat ya udah. Mungkin kamu pelayanan di hal yang lain. Tetapi kenapa? Nggak bisa pastor. Bro nggak bisa bro, aku harus penuh loh. Pulang masih bawain makanan. Masih dibayar satu-satu. Kadang saya mulai berpikir untuk apa itu semua? Untuk kebanggaan. Tapi memang dunia sistem hari ini begitu. Gereja pun sampai hari ini juga masuk begitu. Maka saudaraku hati-hati, 3 hal ini secara tidak langsung masuk ke dalam hati kita sebagai orang percaya. Bahkan di dalam dunia pelayanan sekalipun. Karena ketiga hal ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya tindakan yang kelihatan, melainkan orientasi hati yang berpusat pada diri kita sendiri. Maka dunia tidak selalu mengajak manusia menjadi ateis, saudaraku. Enggak. Tetapi seringkali dunia hanya membuat manusia merasa cukup tanpa Allah. Semua di sistem pakai dia sendiri. Mauku ini, mauku ini. Inilah tipu daya iblis yang paling berbahaya, saudaraku. Tetapi sebaliknya, Injil tidak sekedar mengampuni dosa, tetapi Injil itu menyalibkan manusia lama kita. Dan melahirkan manusia baru di dalam diri kita. Yang akhirnya apa?
Kita bisa menikmati Allah saja cukup. Apa yang kita lakukan ini bukan untukku, bukan untukmu, tapi untuknya. Dulu kalau jemaat sedikit, Rebu kan memang kita sedikit ya. Kadang stres Bapak Ibu. Kok sedikit ya? Sekarang bodoh amat. Saya sudah bebas dari itu. Bodoh amat. Orang mau apa? Bodoh amat. Yang menilai itu bukan saya. Gampang Bapak Ibu. Hidup itu nikmat. Kalau kau bisa taruh arahmu yang benar, kasihmu. Kalau enggak capek, posting Instagram, likesku berapa ya? Terus diincengi. Ayo anak muda begitu enggak? Oh enggak ada yang muda di sini, tua semua, ya sudah. Ya, diincengi terus, dilihat-lihat berapa yang like, itu pusat dirinya masih ada. Berapa subscriberku, berapa orang yang following aku, kenapa kok turun ya, kenapa kok begini, bisa gila Bu, Pak. Tapi dunia secara tidak langsung drive di situ. Hidupmu masih digerakkan oleh apa yang memuaskan manusia lama, atau oleh kerinduan untuk menyenangkan hati Bapa. Maka sekarang kalau kau sudah mulai matang, nanti lama-lama, ini pengalaman saya. Kalau kau sudah mulai matang, ikut Tuhan, kenal Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, bangun bonding yang kuat sama Tuhan. Kau disuruh Tuhan pun, oke, go, take itu Stephen. Itu pun kau masih bertanya berkali-kali, memastikan mungkin bisa nggak jadi juga. Mesti tanya lagi, Tuhan yakin nggak ini? Yakin gak? Meskipun hati saya, daging saya mau. Anda bersama dengan saya, paham gak nih? Kenapa? Karena orang yang sudah terus kumpul sama Tuhan, every second hidupnya itu, apapun yang ada di tangannya, itu milik Tuhan. Dia gak berani sembarangan. Bukan lagi memuaskan aku harus memuaskan dia. Semoga renungan ini Anda memahami, saudaraku. Dan 1 Yohanes 2:17 tampilkan. Firman Tuhan berkata begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa saudaraku? Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Ho kosmos paragetai. Paragetai artinya ho kosmos. Ho kosmos itu artinya dunia ini. Paragetai sedang menuju kepada kelenyapannya. Dan itu present. Menggunakan kalimat present tense. Artinya apa? Yohanes mau berkata dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Maka jangan pernah berharap dunia akan semakin baik. Dunia akan semakin hancur. Semakin jahat, semakin gelap. Itu sudah ditulis dalam firman Tuhan. Saudaraku, salah satu tipu daya terbesar dunia adalah membuat segala sesuatu yang sementara hari ini tampaknya abadi dalam hidup kita. Dunia menjanjikan kebahagiaan melalui harta, jabatan, popularitas, kenikmatan, pencapaian. Tapi Yohanes mengingatkan bahwa semuanya itu paragetai. Sedang menuju kepada kehancurannya. Sedih ya kalimat begini ya. Sedih apa bahagia? Sedih, aduh kok begini ini khotbahnya. Loh ini firman Tuhan yang ngomong, bukan Stephen Lim yang nulis. Yohanes yang nulis. Apa yang kau kejar hari ini, apa yang kau renungkan, apa yang kau gontok-gontokkan lakukan tiap saat. Sedang menuju kepada kebinasaannya. Bukan hanya akan berlalu suatu hari nanti, tetapi saat ini pun sedang masuk dalam proses lenyap dan tidak ada gunanya. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh sistem dunia bergerak menuju akhir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang akan lenyap bukan hanya dunia, tetapi segala keinginan di dalamnya pun. Epitimia dalam bahasa Yunaninya. Semua di dalamnya dunia dan semua roh keinginan yang mengikat manusia itu
menuju kepada kebinasaan. Bersama dengan saya, dunia ini artinya tadi ya, yang arahnya sudah salah, yang tanpa Allah. Dan semua roh pengikat di dalamnya ini, kenikmatan, semuanya sedang menuju kepada kebinasaan. Artinya semua hasrat yang berpusat pada diri sendiri, semua ambisi yang tidak dari Allah, semua kenikmatan yang menjauhkan manusia dari Tuhan, pada akhirnya akan mengalami yang namanya kesia-siaan. Semoga Anda ketika merenungkan kalimat-kalimat ini Anda mulai memahami apa yang aku perebutkan dalam hidup hari ini. Karena apa yang hari ini diperebutkan manusia dengan segenap tenaganya, suatu hari nanti tidak punya nilai di hadapan tahta Kristus. Gak ada nilainya. Tetapi sebaliknya Yohanes memberikan satu kontras yang sangat tajam. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jelas toh, sudah jelas. Kamu mau kejar dunia atau kamu mau melakukan kehendak Allah? Kalau kamu kejar dunia, kamu bersama dengan dunia dan kenikmatannya itu menuju kebinasaan. Tetapi kalau kau melakukan kehendak Allah, apa itu melakukan kehendak Allah? Ikutlah hidup Yesus. Amin. Kau akan mendapati hidup yang kekal. Ini sesuatu yang kontradiktif. Banyak orang tahu, tapi nggak mau tahu. Banyak orang percaya paham, tapi nggak mau untuk hidup gerak. Karena melakukan kehendak Allah bukanlah cara memperoleh keselamatan melalui usaha kita, bukan. Tetapi itu adalah buah. Kenapa aku bisa melakukan kehendak Allah? Karena itu adalah buah dari kehidupan yang terus aku berjuang untuk dilahirkan baru. Caranya apa, Pastor? Duduk dekat kaki Tuhan, ikuti cara Yesus. Bangun keintiman, terus hajar, gak perlu dilihat apa yang gak perlu lihat, gak perlu dengar apa yang gak perlu dengar, gak perlu ngomong apa yang gak perlu diomongin. Go, hiduplah kudus, tanggung jawab hidup, fokus langit baru, bumi baru. Jalan, habiskan hari hidupmu 24 jam 7 hari. Kosongkan semua wadahmu hanya untuk Tuhan. Kurang dari itu kau tidak akan pernah bisa menjejaki langit baru, bumi baru. Saya ngomong ini apa adanya saudaraku, makanya saya ngomong apa, ikut Tuhan itu gak main-main. Kamu gak bisa sambil sembarangan. Karena kehidupan seperti yang saya katakan ini baru memiliki kesinambungan pada kekekalanmu suatu hari nanti. Karena hanya memang kita datang di bumi ini, punya tugas, surat tugas melakukan kehendak Allah. Lah apa itu? Temukan. Kamu dikasih talenta bisa main keyboard, temukan dari kehendak Allah itu untuk aku bisa memuaskan dia. Kamu dikasih kekayaan, laksanakan itu bagaimana. Kehendakmu apa Tuhan dengan kau menitipkan aku harta? Kehendakmu apa Tuhan dengan kau menitipkan aku fasih berbicara? Kehendakmu apa Tuhan ketika kau menitipkan aku ini dan itu? What should I do? Temukan. Jangan kau buang waktumu menua dan meninggal tanpa kau tahu apa tugas yang harus kau garap dalam hidupmu. Amin gak nih? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya Paulus berkata bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi jangan habiskan seluruh hidupmu untuk mengejar sesuatu yang sedang lenyap. Lu berarti gak usah beli ini. Bukan begitu. Bukan begitu Bapak Ibu. Belilah kalau memang itu penting. Dan pastikan gumulkan itu ke Tuhan. Amin. Gak apa-apa. Lo beli mobil bagus boleh. Tapi gumulkan ke Tuhan. Perlu gak aku? Kan ada kan orang mau beli mobil tujuannya start. The first point untuk apa? Apa ini? Biar kalau di Paragon atau di Mall 23, siap bos, gampang cari tempat. Coba naik mobil yang susah. Kamu muter-muter gak dapet tuh. Saya pernah Bapak Ibu, kalau naik mobil yang ini, gampang banget, tetet gitu. Siap bos, dapet. Nggak capek 2 menit. Kamu naik mobil sembarangan, Pak, pada duitnya ya podo tuh ngasih tip tuh. Tapi susah Pak, muter-muter sampai waduh,
Saya di nganter istri berobat juga sama. Kalau naik mobil itu, dadat, penuh Pak. Saya sampai ngomong kurang ajar, ini podo kok wongi podo, ini iling aku. Sampai saya ngomong, iling aku. Oh iya Pak, sekarang gampang. Ilingan aku, oh iya. Ngerti Bapak Ibu? Pertama kamu beli untuk apa? Ya orang main saham. Apa tujuanmu? Mau kaya? Salah udah. Halo? Paham gak nih? Mau apa? Kaya? Salah. Buka gereja mau apa? Yesus? Salah. Loh? Ini mudah apa enggak? Jangan menghakimi gitu dong mukanya. Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Sudah salah. Untuk apa kamu buka gereja? Aku mau jangkau jiwa. Tapi selain jangkau jiwa, saya mau hajar diri saya. Shaping. Startnya itu apa? Kamu harus benar dulu. Kalau benar semuanya benar. Gak masalah. Tuhan tidak anti kekayaan. Amin. 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 Jangan kalau sudah kaya kamu masih masuk neraka, ngawur kamu. Pokoknya ben kita koncone suka masuk neraka kamu, ngawur kamu. Ya, semua siapa mau kaya? Mau dong, boleh dong. Tapi intinya untuk apa? Kalau aku diberkati untuk apa? Bukan untuk aku memuaskan dagingku, no. Untuk aku bisa jadi berkat, bisa pakai sana, pakai sini. Itu baru benar. Saudaraku, saya sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua. Jangan habiskan seluruh hidupmu untuk hal yang salah. Tempatkan hatimu ke Tuhan, minta direction, minta tuntunan, sampai engkau bisa mencapai destinimu dengan benar di hadapan Allah. Maka kalau kau berani melepaskan dunia, upah yang kau dapat adalah kekekalan bersama dengan Kristus. Apakah itu tidak menjadi impianmu? Mungkin hari ini kau jawab, aku enggak minat Tuhan. Enggak minat pastor. Aku enggak minat untuk bersama dengan Kristus. Itu sebuah kebodohan. Bangunlah hidup bersama dengan Dia. Maka aku akan mengalami berkat terbesar, kekayaan terbesar, kemuliaan terbesar yang tidak bisa kau temukan dimanapun. Karena Kristus harus menjadi harta terbesar hidupmu. Filipi 3:8 berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Perhatikan ya, Paulus tidak kehilangan sukacita karena dia meninggalkan dunia. Paulus itu orang hebat, orang ternama, dia punya jabatan, dia orang cerdas. Tapi dia tinggalkan semua itu ketika dia bertemu dengan Kristus. Kenapa orang percaya masih susah melepaskan dunia? Karena mereka belum benar-benar melihat keindahan Kristus. Halo? Kau tidak berani melepaskan dunia sungguh-sungguh, kenapa? Karena kau belum melihat indahnya Kristus di dalam hidupmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kamu kagum dunia apa kagum Yesus? Saya kagum dunia dulu. Hari ini saya kagum sama Yesus. Kok bisa loh ada pribadi sampai sebegitunya sama Bapaknya. Aku kok gak bisa-bisa ya. Coba loh saudaraku, stres kadang. Aku kok gak bisa-bisa ya. Sampai nyawa pun dikasih. Aku kok gak bisa, kok aku gak seberani itu ya. Saya temukan satu poin tadi. Kita belum melihat keindahan Kristus begitu full dalam hidup kita. Dunia masih lebih menarik. Karena kalau seseorang menemukan mutiara yang sangat mahal, dia akan menjual semua miliknya dengan sukacita seharusnya. Bukan karena dia dipaksa, tetapi karena dia menemukan sesuatu yang jauh bernilai dia temukan, dia akan jual everything.
termasuk nyawanya pun dia berani. Kenapa? Kau harus kumiliki Tuhan. Seberapa berani kau begini saudaraku? Ketika kita benar-benar mengenal Kristus, dunia kehilangan pesonanya. Filipi 3 itu merupakan kesaksian orang yang sudah mengalami revolusi nilai hidup seorang Paulus itu. Paulus tuh hari ini kalau digambarkan mungkin ketua sinode mungkin dia. Profesor teologi. Dia pintar sekali saudaraku. Dia orang Farisi, dia jelas sekali, dia cerdas sekali. Dia paham hukum Taurat dengan detail. Dia bisa melakukan itu semua, dia berjuang di situ, dia hebat di situ. Tapi dia gadaikan semuanya ketika mengenal gnosis, mengenal Yesus. Itu mengenal dalam kalimat gnosis ini bukan sekedar intelektual atau ngerti doktrin, bukan. Tetapi mengenal Kristus artinya dia mulai menemukan keintiman hidup bersama dengan Kristus. Dia mulai bersatu dengan hidup Kristus. Dia mulai mengambil bagian di dalam karakter Kristus. Dia berjuang. Tapi seninya orang mengiring Kristus itu adalah persoalan hidup dan masalah hidup. Karena semakin dalam kau jatuh dalam sebuah problem hidup, kau akan melihat rajutan Allah dalam hidupmu. Katakan amin saudaraku. Kau bisa lihat tangan yang menolongmu, menopangmu, membantumu, menguatkanmu, mengangkatmu. Di situ. Maka sekali lagi, kejarlah Kristus dan beranilah kau lepaskan dunia. Maka dari itu Paulus berkata bahwa ia menganggap segala sesuatunya sebagai sampah. Coba loh saudaraku. Dalam bahasa Yunani skibala sampah itu. Sampah itu dalam artinya kalau dalam bahasa aslinya skibala itu bisa artinya sisa makanan atau sisa kotoran. Jadi dibuang karena itu tidak ada artinya. Dulu segala hal tentang dunia, tentang Paulus, dia ngomong itu seperti kotoran atau seperti sisa makanan yang kubuang, gak ada gunanya. Inilah inti dari Injil saudaraku. Seseorang bisa berubah, dia melepaskan semua ikatan itu sampai dia mengiring Kristus begitu radikalnya. Karena kekristenan itu bukan pertama-tama mengajak manusia mengejar berkat, melainkan memandang Kristus sebagai harta yang tidak ternilai. Saudaraku, masalah terbesar orang percaya hari ini seringkali bukan karena menolak Kristus. Banyak orang tidak menolak Kristus, tetapi mereka menempatkan Kristus hanya sebagai sarana untuk memperoleh mimpi-mimpi mereka. Mereka mencari Yesus supaya hidupnya berhasil, supaya keluarganya diberkati, supaya usahanya maju, supaya namanya dipulihkan, supaya apapun lah. Mereka pakai Yesus sebagai sarana untuk mencapai semua mimpi mereka. Padahal seharusnya kau meletakkan Yesus sebagai satu-satunya harta tak ternilai. Karena semakin seseorang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, seharusnya dia semakin terpikat oleh keindahan Kristus. Religious affections, dia semakin kok bisa. Kapan orang bisa mulai terpikat sama Kristus? Ketika dia ada di lembah kelam. Di titik terendah hidupnya, dia gak ada mau berharap sama siapa lagi. Pastor Simon kapan? Pastor Simon mulai sungguh sama Tuhan. Oh, saya dari kecil sudah Kristen, sudah pelayanan. Tapi saya sungguh ketika saya harus menemani papa mama saya di masa-masa kritis hidup mereka. Gak ada yang bisa tolong saudaraku, duit gak bisa nolong, dokter gak bisa nolong. Di titik-titik itu saya cuma bisa berkata sama Tuhan, kalau kau Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Aku harus bisa melewati ini semua. Tahu saudaraku, ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan dalam hidup saya ketika di titik rendah-rendah begitu. Maka saya mulai berkata apa? Ternyata ada kenikmatan ya merajut cinta sama Tuhan. Karena seringkali Tuhan taruh kita ikut Tuhan itu kayak roller coaster begini. Tuhan tolong, des. Tapi gak gini terus. Tapi Kristen kan mintanya gini terus loh. Betul?
Kamu mau sampai mana? Ke langit? Nggak bisa kan, harus turun lagi. Lah pas turun lagi, alami, belajar sama Tuhan lagi. Tes. Itu saya. Anda diberkati Tuhan gak sih? Cintai Tuhan. Cintai Yesus. Fokus ke hati Bapamu. Apapun yang ada di tanganmu hari ini miliknya Dia. Kamu cuma dititipi, saya dititipi. Ini bukan punya saya, ini punya Dia. Anakmu, pasanganmu, itu milik Dia. Menantumu, itu milik Dia. Gak ada, kita gak punya apa-apa. Terus mau apa kalau kamu gak fokus hanya untuk Dia yang memberi kau hidup, memberi kau segalanya. Habislah untuk Tuhan. Habiskan bersih, total hanya untuk kepentingannya. Amin saudaraku. Karena kau akan menikmati hidup bersama dengan Dia. Itu keindahan yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.